Halo, assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, Ibu Dini tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajar ya? Langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang pendalaman materi tema 2, subtema 3, persatuan dalam perbedaan. Dalam pembelajaran pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ayo pilih dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Aktivitas atau aktivitas, amfibi atau amfibi, besok atau esok, cabai atau cabe, jadwal atau jadwal, komoditas atau komoditi, teknologi atau teknologi, negeri atau negeri. Selanjutnya, yang berikutnya adalah pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Misalnya di sini ada lidah buaya. Memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Nah, selanjutnya, tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Jadi, akar tunjangnya itu sangat kuat supaya dia tidak roboh ketika terkena ombak. Di sini ada cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman juga yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, lalu di sini ada hewan. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan membuat kain wol. Pelajaran selanjutnya, IPS, kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Pembelajaran PPKN menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. 2. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. 3. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. 4. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. 5. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Pembelajaran berikutnya yaitu SBDP, masih tentang pola lantai dan gerakan. Gerakan tari merak. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Nah, di sini ada gerakan 1, pola lantai dari tari merak yaitu horizontal. Kemudian, penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke arah samping. Gerakan kedua, pola lantainya yang digunakan yaitu pola lantai garis lurus diagonal.
ya. Kemudian saling berhadapan. Pola lantai yang ketiga, garis lurus, diagonal, saling berlawanan arah. Pola lantai yang keempat yaitu garis melingkar. Penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Selanjutnya kita belajar lagi IPA tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma bau seperti bangkai, ya, bau busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti 1. Kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. 2. Sebagian besar orang hutan yang diselamatkan dilindungi di tempat penangkaran khusus. Kemudian, gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Berikutnya kita belajar bahasa Indonesia lagi. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kata baku. Setelah kemarin dengan menggunakan 5W1H, sekarang wajib menggunakan kata baku, yaitu salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H yang kemarin ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya adik Simba. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata-kata baku. Melengkapi peta pikiran, menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Nah, selanjutnya PPKN, pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. 2. Rajin belajar untuk membangun bangsa. 3. Mempererat kerjasama. Selanjutnya IPS, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kebijakan uang Republik Indonesia, zaman dulu ejaannya U itu OE, jadi Oang Republik Indonesia, bacanya Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Konferensi Ekonomi pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Badan Perancang Ekonomi Planning Board pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya kita belajar lagi SBDP, yaitu mempraktikkan gerak dan pola lantai dari tari merak. Ayo praktikan tari merak. Pertama adalah mengangkat kedua tangan. Kedua, menurunkan kedua tangan. 3. Mengatupkan tangan dan kaki. 4. Menggerakkan tangan kanan ke atas lalu ke bawah.
Kemudian yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas lalu ke bawah. Selanjutnya, PPKN mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. 1. Menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. 2. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. 4. Meningkatkan pendidikan masyarakat. 5. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. 6. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. 7. Melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini ada gambar tentang gotong royong ya. Selanjutnya, kata baku bahasa Indonesia. Kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI sebagai pedoman. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada materi dan soal yang sulit kalau kalian mau belajar di rumah. Oke, jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Big dreams and big thrills, flying high, 터무니없는